Bu Agustin, sering digaungkan di mana-mana bahwa seorang ibu yang baru saja memiliki baby harus berusaha untuk memberikan ASI eksklusif. Jadi makna atau artinya apa sih Bu, ASI eksklusif ini? Baik Mbak Merinda, jadi kita memang harus jadi pejuang ASI. Pejuang Jadi bayi selama 0 sampai 6 bulan itu hanya diberikan ASI saja tanpa tambahan makanan atau minuman apapun, kecuali obat. Jadi dengan memberikan obat tidak menggugurkan status ASI eksklusifnya. Oke, jadi usia 0 sampai dengan 6 bulan. Bisa Betul. dibilang ASI ini pasti memiliki kandungan yang luar biasa. Apa saja Bu? Ajaib sekali. Jadi ASI ini memang komposisinya pas untuk bayi 0 sampai 6 bulan. Jadi ada protein, ada karbohidrat, ada lemak, ada vitamin, ada mineral yang dikemas dalam 90% air. Bu Agustin, manfaat apa yang didapatkan oleh baby ketika mendapatkan ASI eksklusif dari ibunya? Luar biasa sekali Mbak Merinda. Jadi yang pertama tentunya akan menunjang tumbuh kembang bayi secara optimal karena di sana ada asam lemak, ada protein whey dan kasein. Kemudian yang kedua, kekebalannya juga akan sangat bagus dan meminimalkan alergi dan juga resiko obesitas itu bisa ditekan. Kalau untuk baby yang tidak dapat ASI, gimana pengaruhnya? Otomatis ya tidak mendapatkan apa yang saya sampaikan tadi, untuk kekebalannya, untuk faktor alerginya. Jadi susu formula banyak sekali yang alergi jika mendapatkan itu. Oke, ini nih Iya. pentingnya ASI eksklusif Betul, tadi ya. Betul. Terkadang ada ibu baby yang memiliki ASI cukup sedikit gitu ya, kesulitan untuk memberikan ASI eksklusif. Sebenarnya apa sih Bu Agustin yang menjadi faktor pengaruh untuk produksi dan kuantitas ASI sendiri? Ya, jadi ada dua hormon yang berperan penting untuk produksi ASI, Apa Mbak itu? Merinda. Yang pertama adalah hormon prolaktin. Jadi hormon prolaktin ini dipengaruhi oleh faktor makanan, kemudian juga menyusui hisapan bayinya. Dan yang kedua adalah hormon oksitosin atau sering disebut hormon cinta ini, Mbak Merinda. Jadi kalau ibunya happy, bahagia memberikan ASINya, itu juga akan memberikan sinyal untuk memproduksi lebih banyak lagi. Oke, gitu. jadi ibu menyusui atau busui itu harus happy. Ini Harus perannya bahagia. para bapak-bapak nih ya. Iya, harus bahagia. Satu lagi Bu Agustin, apa pesan Ibu untuk para busui dan juga pejuang ASI nih untuk mengasihi? Baik, ini luar biasa. Jadi untuk para bunda yang sedang menyusui, tetaplah menjadi pejuang ASI. Dan juga tidak salah penting untuk para suami, berikan dukungan yang sebaik-baiknya, berikan situasi yang kondusif, cukupkanlah kondusif emosional dan materialnya. Oke, jadi busuinya semangat, suaminya pun juga harus berjuang supaya istrinya makin happy setiap hari. Jadi karena itu mempengaruhi ya Bu? Betul, jadi suami harus juga ikut andil untuk mendukung keberhasilan menyusui. Oke, terima kasih Bu Agustin. Sama-sama Mbak Merinda. Dokter Arin, sering ditemui di luar sana bahwa ibu yang baru saja melahirkan terkadang ASINya ini susah untuk keluar, belum keluar-keluar. Itu kenapa dong? Ya, jadi memang sering kita temui fenomena di mana ibu itu sering mengeluh ketika setelah melahirkan masih belum keluar ASINya, ya. Sampai stres gitu. Sampai stres. Padahal memang kalau di awal kelahiran itu merupakan hal yang masih wajar ya. Tapi bukan berarti dibiarkan sampai menunggu keluar. Harusnya Ya, gimana? harusnya makanya dari awal itu yang bisa untuk persiapan ya, seharusnya adalah semua ibu itu di trimester 3 sudah mengikuti kelas ya, kelas persiapan ibu untuk menyusui. Nah itu penting banget biar ketika dia nanti lahiran itu sudah siap menghadapi masa-masa seperti ini. Terus kemudian poin berikutnya yang paling penting adalah IMD, inisiasi menyusu dini ya. Jadi pada ibu yang melahirkan seharusnya itu haknya untuk si bayi nempel di dada ibu tuh mencari, merangkak sumber makanannya. Jadi ketika nanti dia sudah
lahir, dia sudah diperawatan rawat gabung dengan ibunya, selesai observasi si bayi sudah langsung menemukan, oh ini sumber makanan saya. Jadi seorang ibu tuh harus melakukan IMD atau Iya, inisiasi betul. menyusui dini. Ini proses dan tahapannya gimana, Dok? Iya, jadi seharusnya memang dari awal tuh disampaikan Mbak Mei, disampaikan ke fasilitas kesehatan yang dia ingin melahirkan di situ. Iya. Di sana kira-kira dia mendukung nggak untuk IMD? Kalau enggak, apakah bisa IMD dilakukan? Ya, karena ketika bayi itu sudah menemukan, seperti yang saya jelaskan tadi, bisa menemukan sumber makanannya, dia akan jauh lebih cepat untuk menghisap baik ibunya. Ya, jadi produksi ASI itu kan tergantung dengan hisapan bayi. Jadi semakin sering dihisap dan waktunya itu dan cara hisapannya itu efektif, optimal, posisi pelekatan yang baik, maka itu akan merangsang otak ibu untuk memproduksi ASI lebih banyak lagi, gitu. Stimulasi itu tadi ya, Dok, Iya, ya? stimulasi, dan itu juga berhubungan dengan hormon-hormon kehamilan yang masih dibawa ibu, seperti itu. Jadi nanti ketika hormon kehamilannya sudah turun, hormon oksitosin dan prolaktin naik, maka biasanya di hari ketiga itu baru muncul ASINya agak banyak, lebih banyak daripada di hari pertama dan kedua. Yes, jadi wajar kalau nggak langsung banyak ASI-nya ya, Dok, ya? Oke, gitu. ibu harus tahu nih. Tapi sebenarnya peran suami atau ayah juga diperlukan nggak, Dok, untuk bisa membantu meningkatkan produksi ASI tadi? Banget. Banget? Iya banget. Kayak Jadi ASI booster yang paling efektif itu sebenarnya adalah peran ayah ini. Justru kasih ayah, sayang dari ayah dan dukungan ayah. Kenapa? Karena dari ayah kan yang pertama kali ibu ngerasa dicintai kan, harusnya Betul, gitu betul. kan. Jadi ketika ibu selesai melahirkan tuh badannya tuh pasti capek, hormonnya nggak karuan ya kan. Dengan dukungan ayah, minimal adalah memijat ibu di bagian punggung. Jadi di punggung tuh ada titik-titik oksitosin ya. Jadi dipijat orang aja udah enak, apalagi dipijat ayah pasti lebih enak lagi gitu Lagi kan. Iya, dipijat ada caranya. Iya. Terus nanti ayah bisa belajar ikut waktu kelas persiapan menyusui tersebut gitu. Ini nih pentingnya peran suami atau ayah. Jadi nanti tiba-tiba ASINya juga bisa aja langsung keluar kayak Oke. gitu, membantu untuk melancarkan proses menyusui berikutnya. Oke, Dokter. Nah, bagaimana menurut Dokter Arin untuk baby yang baru saja lahir gitu ya dan terlanjur dikasih susu formula, Dok? Iya, jadi begini Mbak, susu formula itu adalah sebenarnya harus dengan indikasi pemberiannya, ya, indikasi dari dokter spesialis anak seperti itu. Karena utamanya adalah ASI, dan pemerintah pun sudah menggalakkan bahwa seharusnya bayi itu mendapatkan ASI eksklusif, ASI saja sampai dengan usia 6 bulan. Itu tidak dengan tambahan apapun yang disebut ASI eksklusif seperti itu. Nah, jadi susu formula itu partikelnya itu jauh lebih besar daripada ASI. Selain itu, bayi tidak mendapatkan stimulus sensorik dan motorik bila mendapatkan susu formula dari DOT. Gitu. Itu ya, Dok, ya, support tadi ya. Dokter Arin, yang menjadi PR adalah busui yang bekerja. Gimana caranya supaya tetap bisa memberikan ASI eksklusif nih? Oke. Gimana, Dok? Jadi jawabannya bisa sih sebenarnya untuk semua busui meskipun dia bekerja tetap bisa memberikan ASI eksklusif. Nah, memang kalau di Indonesia ini untuk jatah cuti untuk ibu pekerja tuh biasanya 2-3 bulan ya. Sedangkan di negara-negara tertentu itu sudah mendukung penuh sampai ASI eksklusif selesai sampai 6 bulan. Nah, jadi gimana mengakalinya ya? Yang pertama, ibu harus ngomong dulu ke atasan. Ya, bahwa ibu ingin memberikan ASI dan ibu ingin diberikan dukungan untuk bisa pumping, untuk bisa perah-perah di waktu dia bekerja. Jadi mendapatkan space ya, waktu-waktu tertentu kan busui itu harus minimal 3-4 jam sekali harus perah agar menjaga produksi ASINya tetap
keluar. Jadi ada kemudahan dalam pumping tadi di kantor iya, ya, Dok, benar. ya? Jadi harus disampaikan. Dan memang seharusnya tempat kerja itu sudah punya aturan untuk mendukung itu, karena memang dari Permenkes sudah mengeluarkan sebenarnya, tinggal menjalankan. Masih ada tempat kerja yang mendukung, masih ada yang belum juga gitu. Jadi ada ruang laktasi. Iya, ada ruang laktasi. Di situ berikut sama penyimpanannya. Jadi disediakan kulkas untuk menyimpan ASI perah ibu-ibu itu gitu. Jadi kalau misalkan ibu rutin perah, kemudian dia bisa menyediakan di rumah ya kan, di rumah untuk anaknya ditinggal dengan pengasuh, terus kemudian dia rutin pumping 3-4 jam sekali, itu insya Allah ASI-nya akan terjaga. Karena ya balik lagi seperti di awal, produksi ASI itu tergantung dengan pengeluaran supply on demand. Jadi permintaan semakin banyak, maka produksi ASI juga semakin banyak. Rutin pumping tadi intinya, Ya. Dok ya. Oke, thank you, Dok. Dok, sebenarnya pengaruh sufor untuk perkembangan dan pertumbuhan baby ini apa sih, Dok? Ya, jadi kalau sufor nih Mbak Mei, itu kan tadi saya bilang partikelnya lebih besar ya, sehingga untuk masuk ke pencernaan bayi yang masih baru lahir itu berat, sehingga akan menyebabkan si bayi ini biasanya sembelit. Iya, jadi BAB-nya tuh jauh lebih jarang daripada bayi yang mendapatkan ASI seperti itu. Selain itu, sufor itu juga termasuk alergen ya. Ya, jadi dia tuh ketika di tubuh bayi, tidak semua bayi itu bisa menerima seperti itu. Jadi banyak juga bayi yang intoleransi laktosa atau bayinya alergi, benar-benar alergi dengan susu sapi seperti itu, sehingga dia nanti bisa sakit demam, kemudian BAB hijau, berlendir dan lain sebagainya. Itu akan membuat ibu makin susah sih sebetulnya. Tapi kalau ASI ini tidak ada yang menyebabkan alergi, iya, kecuali memang beberapa makanan dari ibu. Makanya kenapa para busu ini harus berjuang untuk ASI eksklusif ya? Iya. Dokter Arin, tips untuk para bumil ya supaya nanti bisa memberikan ASI eksklusif nih untuk buah hatinya. Apa, Dok? Silakan. Oke Mbak Mei, jadi untuk ibu yang hamil dan mempersiapkan untuk menyusui ke depannya, ikut kelas ya. Jadi paling tidak temui dokter konselor laktasi atau mengikuti kelas laktasi itu 1 kali sebelum melahirkan. Ajaklah suaminya juga kalau Kenapa, bisa, Dok? biar Suami? kasih dukungan seperti tadi dong. Jadi nanti kedepannya sama-sama nggak kaget. Nanti kalau nggak satu persepsi nih bisa bertengkar juga Mbak. Nanti yang bapaknya kasih sufor aja, kasihan belum ini kan nggak satu persepsi. Jadi bisa menyamakan persepsi, menyamakan tujuan kalau ibu ini ingin memberikan ASI eksklusif kepada bayinya gitu. Jadi ikut kelas. Dan sebagai pemberitahuan bahwa di puskesmas aja sekarang sudah punya konselor laktasi. Jadi untuk ibu-ibu yang memiliki kesulitan atau mungkin pengen tahu informasi bisa ke puskesmas terdekat. Oke, jadi harus dipersiapkan sejak masa-masa kehamilan ya, Dok ya. betul. Jemput bola dulu. Nah, saat ini saya sedang bersama dengan Ibu Puri yang telah berhasil memberikan ASI eksklusif untuk putri kesayangan, ada baby Zizi. Gimana Bu? Ceritakan dong pengalamannya supaya menginspirasi ibu-ibu yang lain. Yang pertama yang harus diperhatikan dalam mengasihi itu adalah hindari stres. Hindari stres? Iya, itu yang pertama, karena sepengetahuan saya stres itu juga berpengaruh pada pemberian ASI untuk bayi, itu yang paling penting. Kemudian yang kedua itu adalah asupan makanan yang kita konsumsi setiap hari, kemudian minum air putih yang cukup. Gimana supaya nggak stres nih Bu? Padahal kan namanya orang ya itu gampang banget stres dengan pekerjaan lah, kesibukan. Sebenarnya itu kembali ke pribadi kita masing-masing. Ini pengalaman pribadi saya, jadi semenjak hamil itu saya banyak baca, kemudian banyak lihat-lihat referensi di YouTube, kemudian dari beberapa dokter. Itu memang dari mulai hamil itu saya tanamkan, sesibuk apapun saya, sebanyak pikiran apapun saya, itu kita harus tetap kita harus tetap menjaga pikiran kita supaya tidak terlalu banyak pikiran, supaya tidak terlalu stres. Jadi itu yang mindset itu yang saya tanamkan dari mulai hamil, dan alhamdulillah terbawa sampai sekarang. Jadi intinya walaupun kita banyak masalah karena kita punya baby, jadi harus
dibawa sesantai mungkin. Jadi kembali lagi ke pola pikir kita. Harus enjoy ya, dan itu dimulai sejak kehamilan Hamil, supaya iya. nanti asinya juga bisa keluar lancar. Iya. Nih hasilnya nih. Iya, alhamdulillah. Tadi juga Bu Huri menyampaikan bahwa pola makannya juga harus diatur, asupan-asupannya. Memang selama menyusui bagaimana Bu? Makanannya apa saja? Makanya kalau saya pribadi walaupun kecil ya, tapi sehari itu bisa makan. Langsing Bu? Iya. Sehari itu bisa makan lebih dari 3 kali. Oh ya? Iya, walaupun badannya kecil gitu. Karena karena menyusui mungkin ya, jadi cepat lapar. Kemudian pola makan saya itu yang terutama itu harus protein hewani dan juga sayuran hijauan. Protein hewani dan sayuran Iya. hijau. Gitu. Dan air putih yang cukup. Air putih yang cukup. Iya. Oh, itu tuh kuncinya ya. Iya. Sayuran hijau, proteinnya juga banyak, Iya. minum air putih yang cukup Iya. supaya asinya bisa lancar terus. Iya. Bu Huri, untuk baby Zizi ini anak pertama atau anak kedua ya? Anak kedua. Anak kedua. Yang Iya. pertama juga ASI eksklusif atau? Kalau yang pertama dulu mix Oh, antara mix. ASI dan support ya. Oh. Kalau ini full ASI eksklusif. Tapi ada nggak sih Bu bedanya pada perkembangan baby gitu? Kalau kita lihat kan baby Zizi ini anteng gitu ya. Ada nggak bedanya? Ada bedanya. Kalau Apa yang itu? pertama dulu pernah sakit Heeh. diare ini karena efek supportnya itu. Kalau ini alhamdulillah sehat. Selama ini sehat alhamdulillah, walaupun selalu mengikuti saya berkegiatan di PKK. Oke, Iya. jadi beda banget ya. Iya. Ketika memang ASI dicampur dengan susu formula, tadi sempat mengalami sakit. Iya. Oh. Beberapa kali diare. Kalau yang ini alhamdulillah aman. Dan antengnya ini ya, Iya. moodnya selalu terjaga. Ini Iya. pengaruh dari ASI eksklusif tadi Iya. ya Bu ya. Bu Huri akan berbeda ketika baby dengan ASI eksklusif dan baby dengan support. Kalau Bu Huri melihat perkembangan baby Zizi ini gimana nih Perkembangannya dengan ASI eksklusif? Perkembangannya karena ASI eksklusif, alhamdulillah setiap bulan itu perkembangannya pesat sekali, jadi berbeda dengan kakaknya waktu itu karena mix support dan pembawaannya juga berbeda. Jadi kedekatan saya dengan dia itu lebih dekat karena memang mengasihi itu. Kemudian anaknya juga lebih tenang, lebih anteng, berbeda dengan kakaknya waktu itu. Padahal sering diajak berkegiatan, Iya. aktivitas di luar gitu ya. Iya. Oke, itu ternyata pengaruh bedanya dikasih ASI eksklusif dan juga support ya, beda banget hasilnya. Iya.